Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi sama Kang Ida Sampurasun. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, kali ini Kang Ida sedang menelusuri satu situs. Kembali lagi, situs ini situs yang sangat bersejarah bagi Kerajaan Galuh, situs keempat yang terpenting dari Kerajaan Galuh, karena peninggalan satu, kedua, dan ketiganya itu masih belum disepakati, Bojong Galuh ataupun yang lainnya. Sedangkan Ciung Manara dan Astana Gede Kawali adalah situs yang memang telah disepakati oleh para ahli sejarah yang khusus meneliti tentang Kerajaan Galuh. Dari mulai Raja Oretikandayun, raja pertama, sampai pada yang terakhir dan yang menurut sejarah di situs ini adalah situs yang terakhir, raja yang terakhir yang itu kan batu pangcalikan ya teman-teman, itu batu singgasana raja di sebelah sana. Kita cukup saja sampai sini. Jadi kalau itu hanya batu petak, tapi memang itu sangat sakral bagi satu kerajaan di zaman dahulu. Memang kalau di daerah Jawa Barat, terutama daerah Tatar Sunda, itu jarang kita temui bangunan permanen ataupun suatu situs yang seperti halnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa candi. Sangat jarang, hanya sebatas batu satang dong atau batu tegak berdiri, dan di situ ciciren, kalau bahasa Sundanya itu ciciren, dan pasti ada sesuatu hal ataupun ada satu cerita yang disimpan di situ dengan ditandai batu itu, dan harus diceritakan turun temurun lewat kuncen. Konon katanya juga di kita lebih panjang tradisi lisan, tapi sebenarnya tradisi tulis pun banyak. Salah satunya ya, kalau tidak hanya melalui cerita lisan, prasasti dan serat itu kan mungkin tidak ada. Dan di kita itu ada serat Parahyangan, cerita Parahyangan, terus Bujangga Manik, kemudian Sundayana, dan lain halnya. Batu ini yang terakhir kalau tidak salah sering disebutnya adalah Lutung Kasarung. Sebenarnya bukan Lutung Kasarung cerita yang banyak beredar, tapi Lutung Kasarung memang raja yang dinobatkan terakhir di sini tuh yang sakti, konon katanya gitu kan. Tapi belum ada fakta yang cukup jelas, jadi ini menjadikan opini bagi rekan-rekan yang lain yang sangat antusias dengan Kerajaan Galuh. Oke, kita lanjut. Ini karena situs yang pertama, sebenarnya Kang Idus sudah pernah videonya, silahkan cari, tapi makin penasaran lagi. Kemarin-kemarin itu hanya sebatas ini, kita akan lebih menelusurinya lebih dalam. Oh iya, tadi juga sempat Kang Ida ke sana tanpa di kamera, takutnya ada apa-apa, tanpa direkam. Setelah berdoa dan bermeditasi sebentar, di situ ada tercium wangi semacam kayak wangi bukur ya, kalau majelis-majelis sholawatan seperti itu wangi. Dan Kang Ida lihat di sekitar itu tidak ada yang membakar dupa ataupun membakar bukur, tapi wanginya itu sangat cukup kuat tercium di hidung Kang Ida. Oke, kita lanjut menelusuri jejak-jejak dari Kerajaan Galuh yang ada di situs Karangkamulian Cijengjing. Tetap ikuti Kang Ida. Jalan ini sangat sunyi ya teman-teman. Jadi cagar budaya dan ini cagar alam juga. Jadi sangat dilindungi. Ini juga pohonnya sebenarnya tidak boleh ditebang, harus seadanya tanpa dibuat-buat, karena memang bagian dari situs cagar budaya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini tidak hujan. Kalaupun itu, nanti Kang Ida persingkat saja. Itu ada tunjuk arah.
Teman-teman, oke, kali ini kita ada di situs yang berikutnya, tempat ya, bisa dikatakan tempat, yaitu di Sanghyang Bedil, atau tempat ini dipercayai sebagai tempat penyimpanan senjata. Sanghyang Bedil, bedil itu kan berarti kan senjata, bukan bedil tembakan. Sering juga diartikan bagi teman-teman Sunda ataupun yang orang Sunda itu bedil itu senjata api, padahal tidak hanya itu. Jadi Sanghyang Bedil ini gudang, ibaratnya gudang tempat menyimpan senjata, pusaka-pusaka keramat pada saat dulu ya. Kemudian nanti di sebelah sana ada area sabung ayam nanti di belakang, kemudian kita akan melihat lebih dekatnya ya. Nah itu teman-teman, hanya berupa tumpukan batu, dan ini kan benteng ya, semacam kayak batas-batasnya, dan di sebelah situ dipercayai dulunya itu tempat menyimpan senjata para prajurit, kemudian pusaka dari seorang raja ataupun pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Disinilah tempat, konon katanya tempat menyimpannya. Kita zoom lebih dekat, mudah-mudahan itu ya. Oke, nah ini penampilannya hanya batu, dan disinilah tempat menyimpan senjata. Oke. Oke teman-teman, yang berikutnya ini adalah area sabung ayam. Sebenarnya tidak ada batu ataupun tanda, tapi disinilah diyakini bahwa dulu kan ada cerita tentang cium wanaranya ya. Udah sering di Indosiar, tapi terlalu banyak intriknya, terlalu banyak cerita tambahannya. Jadi disinilah tempat area sabung ayam antara keturunan yang berhak meneruskan kerajaan, tahta kerajaan yang direbut oleh kerabat dekatnya, tapi dengan cara yang tidak baik. Jadi sengaja bayi Ciung Manara dibuang, ya, dihanyutkan dari Patimuan, pertemuan kedua sungai antara Sungai Cimuntur dan Citanduy. Kemudian ditemukan konon katanya di Sipatahunan, sekitar jaraknya kurang lebih 1 kilometer, terlalu dekat, tapi entahlah, memang cerita yang berkembang seperti itu teman-teman. Dan inilah area mengadu ayamnya, dan dimenangkan oleh Ciung Manara, dan memang beliaulah yang berhak meneruskan tahta kerajaan dari Galuh. Jadi cerita Ciung Manara adalah cerita dari kerajaan Galuh. Dan pohon itu yang di tengah, sebagai konon katanya juga pohon yang tumbuh dari masa dari dulu sekali, dan dipercayai konon katanya jika berjalan dari arah sini sampai ke sana, memejamkan mata dan sampai pada benjolan di tengah itu, dipercayai hajat atau keinginannya bisa terpenuhi. Itu mitos atau legenda yang berkembang di situs di situs Karangkamulian di area Sabung Ayam. Itulah teman-teman, kita hargai sebagai cerita rakyat yang dilestarikan ataupun didongengkan, dan kita ambil pelajaran pentingnya. Berarti di situ kan ada, ibaratnya ada keteguhan hati, ada kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan memang yang kita inginkan dengan jalan yang baik, memejamkan mata, semacam sepertikan simbol bahwa kita fokus tanpa melihat ke arah kiri dan kanan, fokus ke depan, ke tujuan yang akan kita tuju. Itu saja teman-teman ya di area Sabung Ayam. Ini pohon besar, mungkin umurnya puluhan atau udah ratusan tahun ya teman-teman. Besar sekali, mungkin terbesar di Kabupaten Ciamis ini ya. Nah,